Halo, Assalamualaikum. Aku Happy, ini channel Dunia Aku Happy, tempat aku berbagi cerita tentang dunia apotek, bisnis, dan petualangan seru Ispaja di alam terbuka. Sejarah berdirinya Apotek Tetaker, awalnya apotek ini adalah sebuah impian dari saya karena saya dari farmasi dan seorang apoteker. Jadi memang saya mempunyai impian untuk membangun sebuah apotek yang tentunya apotek yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama di lingkungan sekitar tempat tinggal. Berkembangnya apotek ini memang tidaklah mudah, tapi dengan keyakinan dan kerja keras, alhamdulillah apotek ini sudah berjalan selama 9 tahun dan memiliki 2 cabang lainnya. Strategi bisnis yang kami lakukan adalah awalnya tentu belajar mengenai bisnis apotek dan bisnis pada umumnya, untuk melakukan strategi bagaimana meningkatkan pelayanan yang baik, meningkatkan inventory sesuai kebutuhan masyarakat, dan juga membawa tim yang lebih expert dalam pelayanan. Kami juga selalu mengutamakan dalam pelayanan bagaimana cara-caranya tim agar bisa memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang khusus bagi tim pelayanan. Apoteker Farida dan Mas Bambang ini adalah pasangan pebisnis apotek yang selalu ingin belajar dan maju terus bisnisnya. Dan di tahun-tahun terakhir ini, mereka merasakan lonjakan omset bisnis yang sangat signifikan dari hasil belajarnya. Bisa dibilang lebih dari 200% lompatan omsetnya, teman-teman. Teman-teman ada yang penasaran gak sih? Apa resep bisnisnya dari pasangan ini hingga bisa seperti itu? Ayo kita gali ilmu dan pengalamannya. Tuh bisa kita lihat gimana ramainya para pelanggan apotek Tetaker yang datang. Dari Apotek Sumber Agung mengucapkan selamat anniversary ke-9 tahun untuk Apotek Tetaker. Semoga makin jaya, makin sukses, dan makin berlimpah. Yeay. Kami dari Apotek Sahabat Medika Kota Bumi Lampung Utara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Apotek Tetaker yang ke-9. Semoga makin banyak cabangnya, makin sukses, omset makin melejit. jaya di darat, laut, dan udara. Hai. Selamat pagi, kami dari manajemen Happy Pharma Group mengucapkan happy anniversary untuk Apotek Tetaker yang ke-9. Semoga Apotek Tetaker semakin maju, berkembang, mendapatkan omset yang melejit, dan terus bertambah cabang-cabang di tempat yang lain. Sekali lagi, selamat anniversary untuk Apotek Tetaker. Saya Apoteker Eko Susanto dari Puskesmas Liwa mengucapkan selamat ulang tahun Apotek Tetaker yang ke-9. Semoga makin jaya dan maju terus. Apotek ini adalah impian saya.
Jadi impian yang saya tulis di sebuah buku ketika saya bekerja shift malam di Apotika 24. Jadi saya senja shift malam sambil nunggu pasien, saya menuliskan kata tetaker di buku saya bahwa itu adalah impian saya. Alhamdulillah impian itu terwujud dan alhamdulillah sudah berjalan selama 9 tahun. Dan juga sudah bisa membuka 2 cabang. Mas sore, Mas Bambang dan Mbak Farida. Sama sore Mas. Iya. Oh. Gimana? Capek nggak tadi habis acara ya, anniversary ke 9 tahun di Apotek Tetaker ya. Ya, setelah ulang tahun ke-9 ini, kira-kira prioritas apa Mbak dari Tetaker sendiri yang akan dikembangkan ke depannya? Alhamdulillah sudah melalui 9 tahun berjalan Apotek Tetaker dan acara hari ini juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita bicara harapan dulu. Harapan saya tentunya Tetaker ini terus berkembang, bertumbuh. Tentu goalnya adalah profit. Tapi kan untuk mencapai itu kan kita ada namanya perjalanan dan proses. Jadi ya untuk kedepannya pastinya saya akan terus memperbaiki sistem baik pelayanan maupun sistem manajemen. Yang pastinya sistem manajemen itu kan untuk membentuk SDM yang berkualitas, yang pasti adalah ujungnya atau goalnya itu adalah ke omset dan profit. Ya, kalau dilihat untuk proyeksi 5 tahun ke depan, kira-kira harapan ataupun gambarannya dari Tetaker ini akan seperti apa, Mbak? 5 tahun ke depan sesuai dengan visi misi Apotek Tetaker, tentunya kita inginnya adalah menambah cabang dengan target omset dan target profit yang sudah kami rencanakan atau sudah kami gambarkan, terus berkembang dan sudah membentuk suatu sistem manajemen yang solid, suatu sistem manajemen yang baik, profesional, sehingga kami sebagai owner itu sudah bisa bukan gelendang-gelundung bisa lebih tersistem, baik dari manajemen, dari segi pelayanan, dari segi proses pembuatan apoteknya, apotek baru dan semuanya pasti. Berarti lebih menguatkan administratif manajemennya sehingga perjalanan ataupun pelayanan dari Tetaker ini akan lebih tertata dengan rapih gitu, Yap, Mbak ya. betul. Nah, sementara kan kalau kita lihat ya belakangan ini kan secara peraturan perundang-undangan banyak sekali ya perubahan yang terkadang membuat kita sebagai pemilik ataupun pengelola apotek jadi agak gimana gitu. Gimana sih dari Tetaker sendiri untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada, tantangan-tantangan yang ada agar ke depan ya bisa tetap survive. Ya seperti yang kita tahu ya di bidang farmasi tentunya kan sekarang sudah mulai bermunculan aturan tentang apotek plasma dan apotek desa ya. Seharusnya sih kalau menurut saya itu tidak menjadi ancaman yang terlalu serius ya Mas ya. Sepanjang itu kita melakukan perbaikan diri. Jadi sepanjang itu adalah kami dari tim Tetaker selalu berinovasi, mengembangkan diri, introspeksi pastinya, dan meningkatkan pelayanan. Selama itu masih bisa kami belajar, meningkatkan hal-hal seperti itu, saya rasa itu insya Allah lah bukan menjadi pesaing yang berat untuk kami. Yaitu intinya adalah setiap ada pesaing muncul atau setiap ada peraturan-peraturan yang muncul adalah kita terus belajar, berintrospeksi dan berinovasi pasti. Ya. Oke, untuk melanjutkan pertanyaan, saya pengen tanya nih dengan owner Apotek Tetaker saat ini kan udah berumur 9 tahun ya. Kalau diibaratkan anak sekolah itu udah SD lah ya gitu. Untuk saat ini sampai saat ini apa sih kiat-kiat yang udah dilakukan, trik-trik yang udah dilakukan sehingga Tetaker itu bisa bertumbuh dan bertahan di umur sampai 9 tahun gitu. Karena pada saat ini itu kan untuk bertahan itu sangat sulit ya, karena saya melihat itu ada yang 1 tahun itu tutup, 2 tahun tutup. Mungkin dari owner Apotek Tetaker sendiri bisa ngasih trik nih untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin baru awal buka apotek, punya semangat gitu, masih gitu-gitu aja gitu. Bisa berkembang. Iya. Apa sih yang bisa disampaikan tetap? Sedikit cerita tentang
Tetaker. Jadi Tetaker kan berdiri tahun 2016 ya. Di tahun 5 tahun awal itu saya termasuk yang tidak bertumbuh apoteknya. Termasuk yang flat dengan hutang dagang yang bengkak, terus keuangan yang tidak bagus. Mungkin dari itu salah satunya adalah kesalahan dari kami karena kurang memanage uang, karena memanage apotek dengan baik gitu. Masuk tahun ke-6 saya sudah mulai agak takut. Maksud takut tuh gini ya, ini apotek ini mau bertahan atau tidak? Kok orang lain berkembang, kok saya segini-segini aja gitu kan ya. Banyak di luar sana bilang, oh apoteknya rame ya, apoteknya rame. Tapi apotek rame itu tidak sejalan dengan keuangan yang kami pegang gitu. Karena ada beberapa APBF yang misalnya nggak ngelok, cuman lambat pembayarannya. Jadi dari 45 hari jadi 60 hari gitu, seperti itu. Jadi adalah suatu momen ini benar-benar momen tidak sengaja bertemu dengan teman-teman yang kebetulan memang dia sudah banyak belajar atau sudah banyak di apotik. Nah dari situ kami awalnya belajar awalnya itu dari Kompercap Lampung Barat kalau nggak salah waktu itu. Bertemulah dengan orang-orang ini yang kebetulan dia mengisi di acara Kompercap Lampung Barat. Boleh saya perkenalkan ya orangnya ya. Ada Mas Joko ya, Mas Joko. Ada Mas Fahmi Yuliza waktu itu sebagai pembicara juga yang memang temanya tentang apotik. Dan kami itu selesai acara camping di Bawang Bakung. Disitulah momen awalnya saya itu belajar lagi mengenai apotik. Ternyata yang selama ini saya jalani itu adalah memang saya sudah banyak pengalaman di apotik atau di tempat di apotik, PBF dan rumah sakit. Cuman ternyata itu ilmu itu berkembang. Tapi sedangkan saya masih memakai sistem lama gitu. Kemudian di momen itulah di acara camping kami ngobrol 1 malam penuh sampai subuh tentang perapotikan. Di situ mata saya terbuka. Oh ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ini cuman sebagian kecil. Ilmu yang saya dapat di kemana-mana itu cuma sebagian kecil. Ternyata banyak hal di luar sana itu lebih luas. Tinggal bagaimana saya membuka pikiran saya untuk bisa menerima lebih luas lagi. Untuk bisa menerima lebih luas lagi ilmu dari teman-teman. Di sini alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman yang sekarang alhamdulillah berkumpul di Hisparma dan Hisparjal atau Hisparjal itu dengan himpunan farmasi jalan-jalan yang orang suka jalan-jalan. Tetapi jalan-jalannya kami itu bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Yuk gabung dengan Hisparjal gitu ya. Lanjut Kang, belum selesai ya. Dari situ momen situlah akhirnya kami sering kumpul, sering sharing. Jadi acara camping kami itu diisi dengan hal-hal yang untuk belajar tentang perapotikan. Disitulah saya mulai belajar lagi, mulai mengolah lagi. Banyak masukan dari teman-teman seperti ini. Insya Allah saya lakukan walaupun tidak langsung, tapi bertahap saya lakukan. Agak lambat memang karena itu tuh ada sedikit bertentangan antara konflik saya dengan suami juga. Saya maunya A, suaminya maunya B gitu. Akhirnya tuh belum konflik dan itu butuh waktu yang panjang. Tapi ternyata memang sepertilah proses untuk bertumbuh. Alhamdulillah saran-saran dari teman-teman Hisparma, dari teman-teman Hisparjal itu banyak yang saya kerjain, saya lakukan bertahap tentunya dengan cara memperbaiki kualitas apotik, pelayanan, menaikkan inventory, membentuk visi misi, terus merubah penampilan apotik, terus mencari identitas dari apotik itu maunya seperti apa, identitasnya mau seperti apa, apotik Tetaker ini mau bentuknya seperti apa. Dari situlah akhirnya saya mulai terasa dari sistem manajemen keuangan saya agak lebih baik, dari segi omset juga bertambah, terus mulai juga dikasih tahu tentang perhitungan profit segala macam. Alhamdulillah juga sudah mulai menghasilkan profit. Itu lebih baik dan itu sangat terasa, pertumbuhan omset itu sangat berasa walaupun tidak langsung melejit, tapi itu bertahap. Tiap bulannya itu bertahap seperti anak tangga. Alhamdulillah itu yang luar biasa. Jadi satu hal yang saya akhirnya cuma saya pegang sampai sekarang itu adalah yang saya juga akhirnya sering mengatakan ini sama teman-teman yang kebetulan lagi stuck lah ya dengan bisnisnya, adalah satu, berkumpullah dengan orang-orang yang mau bertumbuh. Terima kasih.
kasih. Ya, oke. Pak, tadi kan kalau kata Ibu ya, kata Bu Farida, tadi ada sedikit hal ya, gitu, sedikit konflik gitu dengan suami gitu. Kira-kira nih, menurut Bapak saat ini yang udah ngejalanin ya gitu, kira-kira gimana sih triknya untuk mengatasi? Mungkin di luar sana juga banyak ya yang suami istri memang buka apotik dan memang berkonflik ya gitu, pasti adalah konflik gitu karena beda kepala, pasti beda juga ya gitu ininya, pikirannya gitu. Jadi apa sih yang bisa Bapak bagi ini sama teman-teman, triknya nih untuk mengatasi perbedaan konflik tadi dengan istri gitu, sehingga apotik sekarang itu ya tetap bisa berkembang gitu, tetap bisa up lah sampai dengan saat ini. Eh, Konflik itu kan emang selalu ada dalam hubungan keluarga. Nah, jadi awalnya karena sering berkonflik, jadi di kepala itu isinya cuma sakit aja, sakit, pusing gitu kan. Ego tuh sana sini masih ada. Jadi berawal dari ego itu, yang mau belajar kan cuma istri. Saya nggak mau belajar karena mungkin takut pusing awalnya. Tapi ketika lama-lama berkumpul dengan orang-orang yang hebat kayak owner-owner yang sudah berjalan gitu kan, mereka juga awalnya pun punya konflik gitu. Tapi akhirnya salah satu yang bisa meredam itu semua adalah meluluhkan ego. Jadi tadinya kita belum punya PC, akhirnya setelah punya PC, akhirnya ego itu hilang sendiri dan kami sama-sama merubahnya bareng-bareng gitu. Intinya itu. Jadi harus ada PC sama misi kita berdua. Intinya itu, dan mau belajar bareng-bareng dan saling mendengarkan. Iya. Itu aja. Gitu ya. Intinya saling mendengarkan ya, Pak. Saling mendengarkan, saling memahami gitu. Intinya sama, mengalah aja gitu. Ya, mengalah ya. Semua dijalanin karena kan belum dialami gitu. Kalau Jadi sama ego nggak jadi ya, Pak? nggak jadi. Ini kan kayak misalnya kita nggak mengalami gitu kan, ya akhirnya nggak ngerti gitu. Setelah mengalami kan kita ngerti, oh maunya dia begini, mau saya begini, nanti ketemu sendiri gitu. Karena kita saling memahami gitu. Awalnya emang kurang memahami lah mungkin. Itu aja. Awalnya tidak satu visi. Tidak satu visi. Gitu. Ya, karena tadi ya, Ya. tidak satu visinya karena ada ketidakinginan dari pihak Mas Bambang untuk coba mengerti Ya. pengelolaan apotek itu seperti apa. Tapi ketika sudah mulai membuka diri, mau coba terjun memahami sebenarnya apotek ini seperti apa, sehingga akhirnya mempunyai pandangan yang sama. Saling menekan egonya, saling menutupi, bekerja sama sehingga justru menjadi kekuatan. Ya, betul. Wah, luar biasa sekali ya. Inspirasi mungkin bagi teman-teman yang coba untuk merintis usaha ini bersama pasangannya, ya tadi harus mau saling belajar, saling mengerti, sehingga tidak memiliki sebuah pandangan yang berbeda, sehingga itu akan bisa membuat perjalanan menjadi lebih susah gitu. Harus samakan visi-visinya terkait dengan pelayanan itu sendiri.